Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Oktaviani, NIM 01190111, tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antropologi dengan ilmu kesehatan. Hubungan antropologi dengan ilmu kesehatan. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi kebudayaan, peran, tingkah laku, aspek biologi, dan kesehatan. Keperawatan adalah memberikan asuhan keperawatan kepada orang lain, di mana asuhan keperawatan tersebut diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keperawatan merupakan profesi yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Antropologi mempunyai pandangan tentang pentingnya pendekatan kebudayaan. Budaya merupakan pedoman individual sebagai anggota masyarakat dan bagaimana derajat kesehatan mereka disebut sebagai psikososio-somatic health well-being. Merupakan resultan dari 4 faktor, yaitu environment atau lingkungan, behavior atau perilaku, antara yang pertama dan kedua dihubungkan dengan ecological balance, heredity atau keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, distribusi penduduk, dan sebagainya. Yang keempat, healthcare service, berupa program kesehatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Dari keempat faktor tersebut, lingkungan dan perilaku merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya atau dominan terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Secara umum, antropologi keperawatan senantiasa memberikan sumbangan kepada ilmu kesehatan lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan satu cara untuk memandang masyarakat secara keseluruhan termasuk individunya, di mana cara pandang yang tepat akan mampu untuk memberikan kontribusi yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat dengan tetap bertumpu pada akar kepribadian masyarakat yang membangun. Yang kedua, memberikan suatu modal yang secara operasional berguna untuk menguraikan proses sosial budaya bidang kesehatan. Yang ketiga, sumbangan terhadap metode penelitian dan hasil penelitian, baik dalam merumuskan suatu pendekatan yang tepat maupun membantu analisis dan interpretasi hasil tentang suatu kondisi yang ada di masyarakat. Antropologi keperawatan membantu mempelajari sosiokultural dari semua masyarakat yang berhubungan dengan sakit dan sehat sebagai pusat dari kebudayaan. Di antaranya, yang pertama, penyakit yang berhubungan dengan kepercayaan atau misfortunes. Yang kedua, di beberapa masyarakat misfortunes disebabkan oleh kekuatan supranatural maupun supernatural atau penyihir. Yang ketiga, kelompok healers ditemukan dengan bentuk yang berbeda di setiap kelompok masyarakat. Yang keempat, healers mempunyai peranan sebagai penyembuh. Yang kelima, adapun perhatian terhadap suatu keberadaan sakit dan penyakit tidak secara individual, terutama illness dan sickness pada keluarga ataupun masyarakat. Jika diumpamakan sebagai kewajiban, maka tugas utama ahli antropologi keperawatan diantaranya bagaimana individu di masyarakat mempunyai persepsi dan bereaksi terhadap dan bagaimana tipe pelayanan kesehatan yang akan dipilih untuk mengetahui mengenai budaya dan keadaan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Perbedaan antara perkembangan antropologi keperawatan biological pole dan sosiokultural pole adalah pokok perhatian kutub biologi. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, peranan penyakit dalam evolusi manusia. Yang ketiga, paleopatologi atau studi mengenai penyakit-penyakit purba. Pokok perhatian kutub sosial budaya. Yang pertama, sistem medis tradisional. Yang kedua, masalah petugas-petugas kesehatan dan persiapan profesional mereka. Yang ketiga, tingkah laku sakit. Yang keempat, hubungan antara dokter dan pasien. Yang kelima, dinamika dari usaha memperkenalkan pelayanan kesehatan barat kepada masyarakat tradisional. Perkembangan antropologi keperawatan sehubungan dengan fenomena konsep sehat dan sakit dapat dilihat dari faktor berikut. Yang pertama, biologis dan ekologis. Disebut sebagai kutub biologi dengan mengamati pertumbuhan dan perkembangan manusia maupun perkembangan penyakit dalam evolusi ekologis.
Kajian ini didukung ilmu-ilmu lain seperti genetika, anatomi, serologi, dan biokimia. Psikologis dan sosial budaya disebut sebagai kutub sosial, mengamati perilaku sakit pada pasien, mempelajari etnomedicine, petugas kesehatan dan profesionalisme, hubungan perawat, dokter, pasien, petugas farmasi. Kajian ini didukung ilmu-ilmu seperti psikologi, sosiologi, administrasi, politik, komunikasi, bahasa, kesehatan masyarakat, dan pendidikan kesehatan. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.